Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Afdalul Akbar, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang, yaitu lokal PBAA. Akan menjelaskan materi mata kuliah Al-Qawaid Al-Asasiyah. Baik, langsung saja masuk kita kepada materi. Yang pertama yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, mari kita bahas isim. Apa itu isim? Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Tanda-tanda isim ada tanwin di akhir kata, contoh faslun. Selanjutnya harokat pada akhir kata berupa kasroh, contoh ghurfatun naum. Didahului oleh alif lam, contoh al-faslu. Kemudian didahului oleh salah satu dari huruf jar, contoh minal fasli. Adapun dari huruf-huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rabba, ba, kalam. Kemudian yang kedua yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan atas sesuatu makna dan berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau, contoh kataba. Yang kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada waktu sekarang atau akan datang, contoh yaktubu. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, contoh aktub. Yang ketiga yaitu huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali apabila ia bersambung dengan kata lainnya, yaitu isim atau fi'il. Contoh inna. Adapun macam-macam dari huruf. Yang pertama ada huruf yang masuk pada isim saja seperti huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rabba, barangka. Kemudian adapun huruf yang hanya masuk pada fi'il saja seperti qad, sin, saufa. Kemudian ada huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il seperti thumma, wa, au, dan la. Kemudian masuk kita kepada materi selanjutnya yaitu tarkib, isnadi, dan washfi. Pertama, pengertian murakkab. Murakkab adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Pertama kita bahas tarkib isnadi, yaitu susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contoh yuflihul mijtahidu. Kemudian kita bahas pula tarkib wasfi, yaitu susunan yang terdiri dari sifat dan mausuf. Contoh akramtut tilmizal mujtahida. Selanjutnya materi tarkib idafi dan adadi. Yang pertama tarkib adadi, yaitu dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai 19 berbentuk asy atau sederhana seperti ahada asyarah, tis'ata asyarah. Hukum kedua bagian dari murakkab adadi adalah wajib dibaca fathah baik ketika rafa', nasab maupun jar. Kemudian tarkib idafi, yaitu suatu yang tersusun dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Susunan idafi terdiri dari dua isim dan di antara kedua isim tadi pasti mentakdirkan salah satu huruf dari lam, min, dan fi. Contoh Saifu Muhammad. Adapun tanda-tanda rafa'. Yang pertama dhammah, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambungan akhirnya dengan apapun. Kemudian alif, isim tathniyah, waw, jamak mudzakkar salim, asmaul husna, asmaul khasam. Kemudian adapun tanda-tandanya yaitu huruf nun,
Adapun pemecahan dari huruf nun itu fi'il mudhari' yang bertemu dengan afa'alul khamsah. Kemudian materi selanjutnya tanda-tanda nasab. Yang pertama fathah, yaitu isim mufrad. Ra'aitu tifla, jamak taksir. Adapun contohnya amlikul amwal, fi'il mudhari' jika didahului amil nasab dan tidak bersambung dengan apapun setelah lan yadhhabar rajulun. Kemudian ya, yaitu isim tasniyah. Da'autu talibaini, jamak muzakkar salim. Contohnya allamal astadzu talibina. Kemudian tanda-tanda nasab. Adapun yang pertama hazaf nun, af'alul khamsah. Adapun contohnya yaf'alun, taf'alun, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Kemudian alif, al-maul, asma'ul khamsah, akramatu akhaka. Kemudian kasrah, jamak muannas salim. Adapun tanda-tanda jar atau kaf, kasrah, isim mufrad munsharif. Contoh kata batu biqalami. Kemudian jamak taksir munsharif. Contoh aqra'u bikutubin mutanawwi'ah. Kemudian jamak muannas salim. Contoh hiya tadhhabu ilal masjidi bimuslimati ukhra. Kemudian ya, asma'ul khamsah. Contohnya adhhabu ila suqi bi akhika. Kemudian ada isim tasniyah. Contohnya adhabu ilal maktabati bisadiqaini. Kemudian jamak muzakkar salim. Contohnya adrusu fil madrasati bil mujtahidina. Yang kemudian terakhir fathah, isim ghairu munsharif. Contohnya adhabu ila masajidah. Kemudian tanda-tanda tanda-tanda jazam. Pertama sukun, fi'il mudhari' yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf ilat yang dimasukin amil jam. Contoh lam yadkhul. Yang kemudian ada hazfu, fi'il mudhari' atau mu'tal akhirnya akhir. Contoh lam yad'u menjadi yad'u. Kemudian fi'il yang dirafa'kan dengan nun tetap atau af'alul khamsah. Contoh yaf'alan, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani. Baik, selanjutnya masuk kita kepada jumlah ismiyah. Adapun pengertian jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir dan ia tersusun dari mubtada dan wa khabar. Contoh al-maqsafu makanu li syira'il at'imah. Kaidah bentuk jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa. Kedua, mubtada harus isim ma'rifah. Yang ketiga, mubtada dan khabar harus sama dari jenis dan sebelumnya. Selanjutnya masuk pada jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau predikat. Dari sisi keterkaitannya dengan objek fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Contoh dhahabat talib. Fi'il yang harus satu jenis dengan fa'il. Kemudian fi'il harus dalam bentuk mufrad. Kemudian fa'il harus dalam keadaan rafa. Kemudian ada selanjutnya fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contoh ra'aitat talib, maf'ul bih dalam keadaan nasab. Maf'ul bih berjenis apa saja, pembagian fi'il muta'addi. Selanjutnya fa'il dan naibul fa'il. Yang pertama yaitu bagian A, fa'il. Fa'il adalah isim marfu' yang menunjukkan bahwa dia sebagai pelaku pekerjaan atau yang bersifat dengan atau yang tersifati dengan peristiwa. Adapun macam-macam fa'il. Yang pertama fa'il isim dhamir. Contoh najahat talib. Yang kedua fa'il isim dhamir. Contoh
Oh, contohnya tidak jelas. Kemudian yang B, naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut disembunyikan. Agar fa'il bisa disembunyikan lalu diganti dengan naibul fa'il, yaitu dengan merubah bentuk fa'ilnya dari mabni ma'lum menjadi mabni majhul. Adapun macam-macam naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il isim zahir. Contoh, quri'al kitabu. Yang kedua, naibul fa'il isim dhamir. Contoh, ma duriba ila ana. Materi selanjutnya yaitu mubtada dan khabar. Yang pertama kita bahas mubtada. Mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafziyah. Contoh, al-islamu dinuna. Adapun macam-macam dari mubtada, yang pertama mubtada berupa isim dhamir. Contoh, Muhammadu nabiyuna. Yang kedua, mubtada berupa isim dhamir. Contohnya, hiya jamilah. Yang kedua yaitu khabar. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Contoh, al-baitu nazif. Macam-macam khabar. Yang pertama, khabar mufrad atau khabar yang berdiri dari suatu kata. Yang kedua, khabar ghairu mufrad adalah jar majrur, zaraf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Selanjutnya, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah fi'il naqis atau fi'il yang tidak sempurna. Contoh, kanal waladu na'iman. Fungsi adalah merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Kelompok bekerja merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului dengan nafi, peniadaan atau nahi atau larangan. Selanjutnya, kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului mim masdariyah dorfiyah, ialah hanya satu, yaitu dama. Selanjutnya, inna wa akhwatuha. Tugas inna wa akhwatuha yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Contoh, innallaha sami'un alim. Selanjutnya, fi'il muqarrabah, fi'il raja' dan fi'il syuru'. Fi'il yang merupakan amil yang membuat marfu' isimnya dan memansubkan khabarnya. Adapun khabarnya selalu dalam bentuk jamak fi'liyah. Yang A, fi'il muqarrabah, fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil atau husulun. Contoh, kada zaidu yadhhabu. Yang B, fi'il raja, fi'il yang menunjukkan pengharapan fi'ilnya. Contoh, asa zaidu anna yakhruja. C, fi'il syuru', fi'il yang menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan. Contoh, tafiqa zaidun yaktubu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu materi penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Mungkin kalau ada kesalahan saya dalam menjelaskan materi, mohon diperbaiki atau dikasih sarannya kepada saya. Syukran jazilan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.